Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang tidak mengenal Allah sering sekali bingung tentang Allah. Misalnya saat mereka merasa telah lama berdoa dan sejauh ini misalnya Allah belum memberi, mereka akan bingung dengan Allah. Kenapa saya yang lama berdoa belum dikabulkan juga? Misalnya ada seseorang yang berada dalam kesulitan, tentu Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, maha penyayang, maha menolong. Tapi sampai hari ini pertolongan Allah itu rasa-rasanya belum ada. Mereka kembali bingung kepada Allah azza wa jalla. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebetulnya kebingungan seseorang tentang Allah itu karena ambisinya, bukan karena Allahnya. Allah itu sangat jelas, Allah itu dikenal dengan mudah, tapi ambisi-ambisi kepada Allah ini terlalu besar, sehingga ketika Allah enggak memberikan ambisi tersebut, mereka pun bingung kepada Allah. Jadi sekali lagi, mereka tidak bingung kepada Allah karena Allahnya tidak dikenal, karena Allahnya tidak jelas, tapi karena ambisinya kepada Allah terlalu berlebihan. Dan orang-orang yang gak pernah bingung tentang Allah adalah orang-orang yang selalu pasrah. Mereka punya satu keinginan, ya Allah ini keinginanku tapi aku pasrahkan kepadamu. Ini yang dinamakan dengan tawakal. Ya Allah, aku mau A, aku mau B, tapi itu pun kalau yang terbaik menurutmu. Kalau tidak ya sudah, berikan yang terbaik saja. Nah, jadi kalau kita kurang mengambil sikap pasrah dalam keinginan kita, bahkan keinginan itu kita jadikan ambisi, itu yang bikin kita bingung. Sebab itulah jamaah sekalian, keinginan-keinginan sampaikanlah kepada Allah dengan doa, tapi pada akhirnya pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, berikan A kalau memang itu yang terbaik. Ya Allah, jauhkan B kalau memang itu yang terbaik. Jangan jadikan keinginan ini sesuatu yang seolah-olah dipaksakan. Ya Allah, berikan ini, jangan sampai tidak. Baik. Hari ini kajian Asmaul Husna adalah nama Allah Ar-Rahim kalau nggak salah. Yaitu nama Allah yang kelima dalam Al-Quran. Ya, yang kelima dalam urutan buku ini. Ar-Rahim berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Allah maha penyayang. Pertemuan lalu adalah tentang Ar-Rahman, maha penyayang. Hari ini tentang Ar-Rahim, maha penyayang juga. Sekilas antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama, tapi sebetulnya berbeda. Mungkin nanti akan ada penjelasan. Terlebih dahulu saya sebutkan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang bersifat khusus, hanya kepada orang-orang beriman saja. Adapun Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang bersifat umum, terhadap orang beriman dan terhadap orang-orang tak beriman.
Artinya jamaah sekalian, Allah mencintai orang yang beriman dengan Rahman dan Rahim. Tapi orang-orang yang tidak beriman, Allah mencintai mereka hanya dengan Rahman, bukan dengan Rahim. Makanya apabila besok orang-orang beriman telah sampai di dalam surga, Allah berfirman dalam surat Yasin, salamun qawlam mir rabbir. Allah sebutkan mir rabbir rahim. Allah enggak menyebutkan salamun qawlam mir rabbir rahman, tapi salamun qawlam mir rabbir rahim. Hal ini semakin menunjukkan, semakin membuktikan bahwa Ar-Rahim itu kasih sayang yang sangat khas, kasih sayang yang sangat eksklusif. Ar-Rahim itu hanya kasih sayang yang dianugerahkan kepada orang-orang surga. Maka Allah berfirman, salamun qawlam mir rabbir rahim. Keselamatan untuk kalian, sebuah ucapan dari Rabb yang Ar-Rahim, dari Rabb yang Maha Penyayang. Saya kira ayat ini kita hafal semua karena surat Yasin untuk orang Indonesia itu sangat populer. Cuman saya ingin Anda garis bawahi Rabbir Rahim. Rabbun artinya Allah Maha mengatur, Rahim artinya Allah Maha menyayangi. Kalau Anda kembali ke dalam surat Al-Fatihah, Allah berfirman Rabbil Alamin, yang Maha mengatur segala alam. Setelah itu Allah berfirman Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Renungannya jamaah sekalian, kenapa dalam beberapa ayat Rahman dan Rahim dihubungkan Allah dengan Rabbun, digandengkan oleh Allah dengan Rabbun? Jawabannya jamaah sekalian, karena Allah mengatur segala-galanya dengan rahmat. Rabbil Alamin, yang Maha mengatur segala alam, Ar-Rahman, Maha pengasih, Ar-Rahim, Maha penyayang. Penggandengan Rabbun dengan Rahman, karena Allah mengatur segala-galanya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Rabbir Rahim, Rabbun digandengkan dengan Rahim, kasih sayang, karena Allah mengatur segalanya dengan kasih sayang. Segala kejadian untuk kita dan untuk orang lain itu semua aturan Allah. Dan semua aturan ini, kita menangis atau kita tersenyum, semuanya adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah berikan kita sakit, tentu kita nggak suka, tapi ini tidak lepas dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, di antara ayat yang Al-Quran menyebutkan Ar-Rahim sebanyak 141 kali. Bahkan jamaah sekalian, ketika Anda membuka surat pertama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan 5 Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 3. Alhamdulillah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbi, ini yang keempat. Ar-Rahmanir Rahim lagi, kemudian Malik Yaumiddin yang kelima. Karena Al-Fatihah ayat pertama adalah Bismillah, ayat kedua Alhamdulillah, ayat ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim, ayat keempat adalah Maliki Yaumiddin. Jadi 5 Asmaul Husna yang menjadi pembuka surat Al-Fatihah: Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbun, dan Malik, Maliki Yaumiddin. Nah, dan Anda lihat justru Ar-Rahmanir Rahim diulang oleh Allah 2 kali. Pada ayat pertama dan pada ayat yang ketiga. Nah, ini tentu agar kita selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Rabbun Allah, aturan Allah,
tidak dipisahkan dari Ar-Rahman dan Rahim, yang artinya bahwa segala aturan-aturan Allah tidak lepas dari kasih sayang. Makanya apapun yang Allah aturkan untuk kita, terima dengan husnuzan, bahwa ini tidak lepas dari kasih sayang Allah. Jemaah sekalian, di antara ayat yang menyebutkan Ar-Rahim adalah ayat 163 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, la ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi di dalam kebenaran kecuali hanya Allah. Siapa dia? Ar-Rahmanur Rahim, dialah yang maha pengasih. Ar-Rahim, dialah yang maha penyayang. Penulis berkata Ar-Rahim dan Ar-Rahman sama-sama diambil dari kata rahmat. Namun kata Ar-Rahman lebih kuat dari Ar-Rahim, di mana Ar-Rahman meliputi seluruh ciptaan, sementara Rahim menurut sebagian pendapat hanya khusus bagi orang yang beriman saja. Maka tadi kita jelaskan di awal, untuk orang yang beriman Allah berikan dua cinta, Ar-Rahman, dan cinta yang kedua adalah cinta Ar-Rahim. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman Allah berikan satu cinta, yaitu cinta Ar-Rahman, bukan cinta Ar-Rahim. Nah, kalau Anda bertanya apa perbedaan cinta Ar-Rahman dan cinta Ar-Rahim? Cinta Ar-Rahman adalah semua yang bersifat fisik. Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita uang, Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita selamat. Ini semua kasih sayang Allah yang hubungannya dengan fisik dan lahiriah kita. Ini dinamakan dengan kasih sayang Ar-Rahman. Tapi semua pemberian-pemberian Allah dalam hubungannya dengan batin dan hati kita, ini dinamakan dengan kasih sayang Ar-Rahim. Misalnya Allah berikan Anda hati yang ikhlas. Misalnya Allah berikan Anda hati yang sabar. Misalnya Allah berikan Anda hati yang tawakal. Misalnya Allah berikan Anda hati yang pemaaf. Semua tetesan-tetesan rahmat Allah dalam hati Anda, itu yang dinamakan dengan hidayah, itu adalah kasih sayang Ar-Rahim. Menjadi orang yang pemaaf itu sangat susah bagi orang yang hatinya penuh kebencian dan dendam. Jadi kita bilang bahwa maaf itu berat, tapi jauh lebih berat kalau Anda nggak mau memaafkan. Maaf itu berat, tapi jauh lebih baik, jauh lebih berat lagi kalau Anda nggak mau memaafkan. Kalau Anda memaafkan, musuh hilang, musuh Anda selesai, nggak ada lagi musuh. Tapi kalau Anda tetap berpikir untuk dendam dan benci, nggak tahu sebanyak apa musuh kita dalam hidup ini. Jadi Allah tidak mau kita hidup dengan musuh, maka Allah mengatakan maafkan saja. Maafkan itu berat, tapi lebih berat lagi kalau kita tidak memaafkan. Dan yang kedua, maaf itu berat karena hati penuh kotoran benci. Karena hati penuh dengan kotoran dengki, penuh dengan kotoran dendam. Kalau misalnya orang salah dan kita nggak mau menjadikan salah itu sebagai kebencian, coba lihat deh, orang tua kita tentu pernah salah ke kita. Tapi kesalahan orang tua ini kita nggak mau membuatnya kebencian, apalagi dendam. Sehingga dengan kesalahan tersebut selalu ada maaf. Nah, maka salah yang tidak bisa Anda maafkan adalah salah yang Anda ubah jadi kebencian dan dendam. Kenapa demikian? Jawabannya karena nggak ada kasih sayang untuk orang lain. Maka terhadap orang tua yang kita sayangi, bila pun mereka salah ke kita, salah itu nggak akan menjadi benci kita. Salah itu nggak akan jadi dendam kita, karena cinta kita sangat besar kepada orang tua. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, tentu saya ingin katakan
Walaupun kasih sayang Ar-Rahman membalut hidup dan tubuh Anda nggak akan menikmati itu kalau hati Anda tidak terisi dengan Ar-Rahim. Saya ulangi, kasih sayang Allah dalam fisik Anda, dalam lahiriah Anda, ini namanya kasih sayang Ar-Rahman. Dan kasih sayang Allah dalam hati Anda, bahwa Allah berikan hati Anda pemaaf, Allah berikan hati Anda syukur, Allah berikan hati Anda sabar, Allah berikan hati Anda ketenangan, Allah berikan hati Anda keikhlasan. Itu dinamakan kasih sayang Ar-Rahim. Nah, semua kasih sayang Ar-Rahman yang sifatnya fisik dan lahiriah tidak mungkin bisa Anda nikmati kecuali karena ada kasih sayang Allah dalam hati Anda, berupa ketenangan, berupa syukur, berupa sabar, berupa maaf, dan lain-lain. Ya. Jadi dengan demikian ternyata kita membutuhkan dua kasih sayang tersebut. Kita butuh kasih sayang lahiriah itu, tapi kita pun nggak bisa menikmati kasih sayang lahiriah kecuali dalam hati kita ada kasih sayang batiniah, yaitu kasih sayang Ar-Rahim. Allah berfirman bahwa Ar-Rahim kasih sayang yang bersifat khusus bagi orang yang beriman saja. Perhatikan ayat 43 surat Al-Ahzab, Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Lihat ayat ini, Allah sebutkan Rahim yang artinya penyayang, dan Allah hubungkan dengan Al-Mu'minin. Allah hubungkan dengan Mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman. Itu yang menjadi dalil, menjadi bukti bahwa kasih sayang Ar-Rahim itu hanya untuk orang beriman saja. Adapun terhadap orang yang beriman tidak ada kasih sayang Allah dalam bentuk rahim, walaupun Allah menyayangi mereka dengan kasih sayang Ar-Rahman. Jemaah sekalian yang saya hormati, seandainya Anda pegang mushaf, bolehlah Anda buka surat An-Nisa ayat 29. Kalau tidak ada mushaf, di handphone kan ada ya. An-Nisa ayat yang ke-29. An-Nisa ayat 29. An-Nisa surat yang keempat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian tidak boleh makan harta dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali harta yang kalian peroleh melalui cara perdagangan dengan prinsip rela sama rela. Jadi Allah ingin harta kita peroleh dengan kerelaan orang lain. Bagian akhir ayat ini yang ingin saya garis bawahi, wala taqtulu anfusakum, kalian tidak boleh berpikir untuk bunuh diri. Mungkin ada kesulitan harta yang merasa membuat kalian, saya bunuh diri saja. Atau entah apalah kesulitan yang membuat kita berpikir bunuh diri. Kata Allah, jangan bunuh diri kalian. Alasannya perhatikan ayat terakhir, innallaha kana bikum rahimah. Karena sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Jangan berpikir bunuh diri dengan segala kesulitan karena Allah menyayangi kalian. Karena Allah menyayangi kalian. Seakan-akan Allah mengatakan kesulitan yang membuka pikiran kalian untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidup, ketahui bahwa Allah menyayangi kalian. Kesulitan ini bukan bukti Allah benci dengan kalian. Tapi boleh jadi kesulitan itu adalah kasih sayang Allah yang kita nggak pahami. Ya. Kan gak selamanya Allah menyayangi dengan kelapangan-kelapangan. Gak selamanya Allah menyayangi dengan keuntungan-keuntungan. Kadang-kadang Allah menyayangi kita dengan kerugian-kerugian. Ingat, obat itu gak selamanya manis. Kalau kita sudah mengalami penyakit yang buruk, bahkan obat itu harus terluka. Namanya operasi. Meneteskan
darah yang banyak. Tapi bagaimanapun kita sakit itu obat. Jamu itu pahit, aromanya pun bau, tapi bagaimanapun itu obat buat kita. Begitu juga dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah datangkan musibah, memang pahit, tapi itu obat. Allah pilihkan untuk kita satu kehidupan yang sulit, memang pahit, tapi itu obat bagi kita. Ada penyakit-penyakit dalam hati kita ini yang gak sembuh dengan obat manis. Dibutuhkan obat pahit untuk menyembuhkan hati tersebut. Takabur misalnya, takabur itu gak sembuh dengan obat yang manis. Penyakit takabur apakah sembuh dengan uang makin banyak? Apakah sembuh dengan jabatan makin tinggi? Enggak. Penyakit takabur itu sembuhnya dengan obat yang pahit. Jabatannya hilang, perdagangannya bangkrut, investasinya rugi. Hal-hal seperti ini obat-obat pahit. Obat-obat pahit, ya pahit sih namanya juga pahit, tapi bagaimanapun itu adalah obat. Kembali ke buku. Sebagian pendapat lain menyatakan bahwa Ar-Rahman adalah sifat zat bagi Allah dan Ar-Rahim adalah sifat perbuatan Allah. Ini pendapat kedua. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah, Ar-Rahim itu adalah perbuatan Allah. Apakah Allah penyayang? Iya, Allah penyayang, itu Ar-Rahman. Nah, ketika Allah memberi, ketika Allah melindungi, ketika Allah melakukan sesuatu dalam rangka menyayangi, perbuatan-perbuatan Allah dalam rangka menyayangi dinamakan dengan Ar-Rahim. Baik, ini pandangan yang kedua. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Berdoa dengan nama Ar-Rahim yang pertama adalah doa ibadah. Jemaah sekalian, apa saja ibadah-ibadah kita yang berhubungan langsung dengan nama Ar-Rahim? Penulis berkata, hendaknya seorang hamba memiliki sifat kasih sayang sebagai harapan dan permintaan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu sekalian, berusahalah untuk memiliki kasih sayang yang besar kepada orang lain, karena kasih sayang Anda kepada orang lain akan menjadi sebab Anda mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang hubungannya dengan iman. Artinya di dalam iman yang baik akan ditemukan kasih sayang yang baik. Tapi di dalam iman yang rusak akan ditemukan kasih sayang yang lemah. Nabi kita dalam hadis sahih bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling besar menyayangi umatku adalah Abu Bakar. Artinya kata Nabi sallam, orang yang paling penyayang di tengah-tengah umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Tidak ditemukan iman sekuat iman di dalam hati Abu Bakar. Tidak ditemukan iman sekuat iman dalam hati Abu Bakar, dan inilah penyebab utama Abu Bakar memiliki kasih sayang terbesar. Jadi kalau misalnya iman Anda kuat, berbanding lurus dengan iman yang kuat adalah kasih sayang yang besar. Tapi kalau iman Anda rusak dan lemah, berbanding lurus dengan iman yang lemah adalah kasih sayang yang lemah pula. Nah, jadi antara keimanan dengan kasih sayang tidak terpisah. Di dalam iman yang kuat terdapat kasih sayang yang kuat. Tapi di dalam keimanan yang lemah terdapat kasih sayang yang rapuh. Maka bagiannya dari rahmat Allah disyaratkan dengan kasih sayangnya kepada orang di sekelilingnya. Seberapa besar kasih sayang Allah untuk Anda? Jawabannya adalah seberapa besar Anda menyayangi orang lain. Jadi maka tidak main-main menyayangi orang lain. Jadi gini, sekarang ini mungkin
mindset kita perlu diluruskan ya. Kalau selama ini kita sayangi orang karena orangnya, sekarang tidak. Sayangi orang lain karena Anda ingin dapat kasih sayang dari Allah. Jadi gini, kalau ada orang yang saya sayangi karena dia hormat dengan saya, karena dia perhatian dengan saya, karena dia mudah untuk diminta bantuan misalnya. Kalau saya menyayangi orang seperti ini, saya menyayanginya karena saya. Saya menyayanginya karena diri saya, karena saya dapat keuntungan banyak dari dia. Dan ini kasih sayang yang buruk, kasih sayang yang kotor, bukan kasih sayang yang bersih. Kasih sayang bersih, ibu-ibu sekalian, adalah kalau Anda menyayangi seseorang bukan karena apa yang Anda dapatkan dari dia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kasih sayang itu hanya sebuah naluri, enggak ada nilai ibadahnya. Tapi kasih sayang paling dahsyat adalah kasih sayang yang bernilai ibadah. Contoh, seorang suami istri menyayangi, itu naluri saja, enggak ada nilainya, itu kasih sayang naluri. Seorang ayah mencintai anaknya, itu kasih sayang naluri saja. Nah, akan tetapi kasih sayang karena Allah adalah kalau kita menyayangi seseorang karena kita melihat Allah pun menyayanginya. Misalnya suami kita lihat sholat, oh dia sholat berarti Allah menyayangi dia. Atas dasar sholat itu kita menyayangi suami. Itu namanya kasih sayang karena Allah Azza wa Jalla. Saya menyayangi anak saya, iya itu naluri saya sebagai orang tua. Tapi ternyata anak saya ini rajin baca Al-Quran. Anak saya ini sholat malamnya pun luar biasa. Maka semakin besarlah kasih sayang saya kepada anak. Nah, untuk kasih sayang yang satu ini adalah kasih sayang karena Allah Azza wa Jalla. Karena Anda lihat anak Anda baca Quran, oh Anda lihat ini Allah cinta dengan anak saya. Maka Anda pun mencintainya. Itu dinamakan dengan cinta ibadah. Jadi rumah tangga yang hancur karena selama ini kasih sayang di dalam adalah kasih sayang naluri. Kasih sayang naluri itu rapuh. Kasih sayang naluri itu gampang tergores. Tapi kalau di dalam satu kebersamaan, entah kebersamaan persahabatan atau kebersamaan rumah tangga, cinta yang dibangun adalah cinta karena Allah Azza wa Jalla, cinta seperti ini kokoh sekali. Sampai akhir kiamat, sampai hari akhirat itu nggak akan berubah. Makanya antara kita dengan suami, antara kita dengan anak-anak, mari kita sama-sama membangun cinta karena Allah Azza wa Jalla. Karena kalau hanya cinta naluri itu gampang sekali rusak. Itu lemah sekali cinta naluri itu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Caranya bagaimana? Caranya tentu cuma satu. Kita bekerja sama dalam kebaikan itu saja. Ya anak-anak suruh mereka salat, suruh mereka baca Quran. Begitu juga dengan suami. Semakin banyak ibadah-ibadah yang menyatukan, akan semakin kokoh cinta karena Allah itu. Baik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia. Subhanallah. Allah gak akan memberikan kasih sayangnya kepada seorang yang tidak menyayangi orang lain. Ini tegas sekali Nabi bersabda. Allah tidak memberikan kasih sayang kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang lain. Nah, bahkan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia pun tidak akan disayangi. Ini hadis pertama. Hadis kedua, coba Anda lihat terjemahannya. Allah tidak menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi orang lain. Yang kedua, siapa yang tidak menyayangi maka ia pun tidak disayangi. Apa perbedaan hadis pertama dan kedua? Hadis yang pertama umum, hadis yang pertama khusus. Allah, sekali lagi Allah mencintai kalau Anda mencintai orang lain. Yang kedua, bersifat umum. Anda tidak dicintai Allah dan tidak dicintai siapapun kalau Anda tidak punya cinta untuk orang lain.
Nah, jadi orang-orang nggak akan menyayangi, nggak akan mencintai kalau kita nggak mencintai orang lain. Oleh sebab itu jemaah sekalian, perhatikan kedua hadis ini membimbing kita semua agar sayangi orang lain supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain jemaah sekalian, kasih sayang kepada orang lain membuka pintu-pintu rahmat. Membuka pintu-pintu rahmat. Dan ingat, semakin seseorang lemah, semakin besar nilai cinta Anda kepada orang tersebut. Makanya antara ayah kita dan ibu kita, kepada siapakah cinta lebih besar antara keduanya? Kepada ayah atau ibu? Kepada ibu. Cinta Anda kepada ibu lebih bernilai pahala daripada cinta kepada ayah. Kenapa demikian? Ada dua alasan. Alasan pertama, karena ibu melakukan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh ayah. Ibu melahirkan, mengandung, menyusui. Dan tiga hal ini tidak dilakukan oleh seorang ayah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, ibu lebih lemah daripada ayah. Maka mencintai yang lebih lemah lebih besar daripada mencintai yang kuat. Baik. Ini ada orang kaya dan di sini ada orang miskin. Saya mencintai kedua-duanya, tapi tentu cinta saya kepada orang miskin lebih bernilai besar daripada cinta kepada orang kaya. Kenapa demikian? Karena mencintai orang yang lebih lemah lebih bernilai, lebih besar daripada mencintai orang yang tidak lemah. Jemaah sekalian, maka dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum." Allah enggak akan henti-hentinya menolong dan memberi rezeki disebabkan kalian punya perhatian kepada du'afa. Disebabkan karena kalian punya perhatian kepada orang-orang yang lemah. Ini hadis ini pelajaran penting buat kita. Bahwa Allah akan selalu berikan pertolongan dalam kesulitan. Allah akan selalu berikan kelapangan dalam kesempitan. Tapi kata Nabi, bidu'afaikum. Pertolongan Allah akan selalu kalian jumpai. Itu pun kalau kalian punya kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Maka kasih sayang kepada orang-orang yang lemah membuka pintu pertolongan Allah dan membuka pintu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Nah, baik. Jadi maksud saya adalah mencintai orang lain adalah syarat agar Anda dicintai oleh Allah. Dan semakin seseorang lemah akan semakin besar nilai cinta kepadanya. Berikutnya, sungguh seorang pelacur masuk surga karena kasih sayangnya kepada seekor anjing yang kehausan. Lalu ia memberinya minum dengan sepatunya. Jadi seorang pelacur itu bukan pezina, tapi lebih dari pezina. Kalau pezina itu berzina dengan satu orang, tapi kalau pelacur itu berzina dengan banyak orang. Kalau pelacur itu, kalau pezina itu berzina semata-mata karena hawa nafsu. Tapi kalau pelacur berzina karena memang kebutuhan, pekerjaan. Walaupun sama-sama berzina, tapi zina seorang pelacur lebih besar daripada zina sekedar pezina. Perhatikan dalam hadis ini jamaah sekalian, seorang wanita pelacur suatu hari melihat anjing yang kehausan. Maka wanita pelacur ini melepaskan sepatu dan mengisi sepatu itu dengan air. Kemudian memberikannya kepada anjing yang kehausan tadi. Apa yang terjadi? Nabi bersabda, "Fasyakarallahu laha faghafara laha." Maka Allah berterima kasih kepada pelacur itu. Terima kasih Allah kepada pelacur tersebut bahwa kemudian Allah mengampuninya. Dalam riwayat lain ditegaskan,
Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah, ini perhatikan. Apabila Allah berterima kasih atas satu kebaikan yang dilakukan seorang, terima kasih Allah itu adalah ampunan. Yang kedua, terima kasih Allah itu adalah surga. Maka jangan kecil hati kalau ada kebaikan Anda yang tidak bersambut terima kasih dari orang lain. Ini pelacur ini memberikan air minum kepada seekor anjing yang nggak mungkin berterima kasih. Bagaimana mungkin seekor anjing berterima kasih? Ingat, ini bukan anjing peliharaan sang pelacur. Kalau ini anjing peliharaan si pelacur, boleh jadi anjing ini akan berterima kasih, mengawal, menjaga, melindungi. Tapi ini bukan anjing miliknya, sehingga nggak mungkin anjing ini berterima kasih. Tapi sekali lagi, sebesar debu kebaikan, kalau memang itu dilakukan karena Allah, akan ada terima kasih Allah. Dan terima kasih Allah untuk pelacur, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh pelacur. Ini pelacur ini apa yang paling dia butuhkan? Yang paling dia butuhkan adalah ampunan. Maka terima kasih Allah untuk sang pelacur ini adalah apa yang paling dibutuhkan oleh pelacur tersebut, yaitu ampunan. Nah, jadi ini hanya satu kasih sayang yang kecil kepada binatang. Apalagi kalau Anda berikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang-orang yang setiap saat rukuk dan sujud di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa kita harus menyayangi orang lain untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Enggak tertutup kemungkinan seseorang yang Anda abaikan dengan kasih sayang, Anda pun akan diabaikan oleh Allah dengan kasih sayangnya. Misalnya ada orang yang mesti Anda sayangi dan Anda abaikan saja, Allah pun akan mengabaikan Anda nanti dengan kasih sayangnya. Kita lanjutkan halaman 27. Sebagaimana seorang wanita yang lain masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya tanpa makan dan minuman. Nabi kita berkisah ada seorang wanita mengurung seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai akhirnya kucing itu mati. Artinya kalau mengurung kucing, mengurung burung, makan dan minumnya dikasih, itu dibenarkan, gak jadi soal. Tapi kalau kucing, kalau burung dikurung, gak ada makan, gak ada minum sampai mati, perhatikan, ternyata seorang wanita masuk neraka bukan karena menyakiti manusia, apalagi menyakiti orang tua, saudara. Tapi wanita ini masuk ke dalam neraka karena tidak memberikan makan dan minum bagi seekor kucing. Jadi makan dan minum seekor binatang yang diabaikan menjadi neraka. Apalagi makan dan minum seorang manusia diabaikan. Seorang kepala rumah tangga mengabaikan makan dan minum untuk keluarga. Subhanallah, ini bayangkan ini. Mengabaikan makan dan minum untuk seekor kucing saja menjadi neraka bagi perempuan itu. Nah, ini dosa yang sangat besar, mengabaikan makan dan minum orang lain. Binatang saja diabaikan makan minumnya menjadi neraka. Berikutnya halaman 27 di bawah, urgensi kasih sayang semakin kuat karena keikutsertaan Allah dalam sifat ini. Apa yang membuat kasih sayang itu istimewa, luar biasa? Karena kasih sayang itu ternyata sifat Allah juga. Jadi ketika Allah memerintahkan kita kasih sayang, ternyata Allah pun memiliki sifat kasih sayang tersebut. Perhatikan dalam surat Yusuf ayat 64, Allah berfirman, "Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin." Dan Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah sebaik-baik yang menyayangi. Ibu kalau seandainya baca ayat ini surat Yusuf ya.
Surat Yusuf diturunkan oleh Allah kapan? Surat Yusuf ini diturunkan Allah pada 1 tahun yang dinamakan tahun duka cita. Nabi kita berusia 53 tahun, terjadi musibah besar. Paman beliau wafat. Dan musibah bersambung lagi, istri beliau wafat. Padahal kedua orang ini yang selama ini membackup dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tahun kematian 2 orang paling berharga bagi beliau dijuluki oleh sejarah dengan tahun duka cita. Nah, jamaah sekalian, di tahun duka cita inilah Allah turunkan surat Yusuf. Di tahun duka cita itulah Allah turunkan surat Yusuf. Sehingga ulama kita mengatakan, Allahu Akbar. Apa kata ulama kita? Tidak ada orang yang sedang gelisah lalu ia membaca surat Yusuf dengan pemahaman, melainkan gelisahnya akan hilang. Tidak ada orang yang sedang gelisah kemudian ia membacakan surat Yusuf dengan pemahaman, melainkan gelisahnya akan hilang. Karena surat Yusuf itu luar biasa. Surat Yusuf bercerita tentang sakit, tapi ujung-ujungnya sembuh. Bercerita tentang sakit yang akhirnya adalah kesembuhan, yaitu Nabi Yakub yang mengalami buta dan akhirnya sembuh. Kisah Nabi Yusuf bercerita tentang seorang yang hilang namun akhirnya bertemu. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam berbicara tentang seseorang yang termasuk dalam penjara tapi kemudian keluar menjadi seorang penguasa. Kisah Nabi Yusuf bercerita tentang fitnah, tapi akhirnya fitnah itu terjernihkan, bahkan dari fitnah itulah perjalanan menuju kesuksesan dimulai. Makanya jamaah sekalian yang saya hormati, ulama kita menyimpulkan Allah turunkan surat Yusuf pada tahun duka cita, seakan-akan Allah takziah kepada Nabi SAW dengan menurunkan surat Yusuf. Sehingga tidak ada orang yang sedang gelisah kemudian membacakan surat Yusuf penuh dengan pemahaman dan perenungan, melainkan gelisahnya akan hilang. Baik. Ayat yang ada di depan kita, ayat 64. Ayat 64. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ini sebetulnya ucapan Nabi Yakub. Tapi ucapan Nabi Yakub ini Allah kisahkan karena ucapan ini luar biasa. Apa konteks ucapan Nabi Yakub ini? Subhanallah. Konteksnya ibu sekalian, Nabi Yusuf sudah hilang. Dan akhirnya berdasarkan permintaan penguasa Mesir yang ternyata Nabi Yusuf bahwa tidak ada lagi sumbangan pangan untuk keluarga Nabi Yusuf kecuali kalau mereka membawa Binyamin. Beliau mengatakan, saya enggak memberikan kalian lagi makanan kecuali kalau besok kalian datang bawa saudara kalian bernama Binyamin. Nah, kedatangan berikutnya mereka bawa Binyamin. Dan seperti Anda tahu, Nabi Yusuf menyembunyikan liter kerajaan di karung Binyamin, sehingga saat mereka pergi petugas kerajaan mengatakan, kalian berhenti, liter raja hilang. Dan di karung siapapun liter itu ditemukan, maka dia nggak boleh pulang. Akhirnya ditemukan liter tersebut di dalam karung milik Binyamin, dan akhirnya Binyamin nggak boleh pulang. Maka kembalilah seluruh saudara-saudara Nabi Yusuf menjumpai Yakub tanpa Binyamin. Nah, sekarang berapa anak Yakub yang hilang? Sekarang 2. Kurang lebih 40 tahun yang lalu Yusuf hilang. Karena Nabi Yusuf hilang dan baru bertemu lagi setelah 40 tahun. Nabi Yusuf hilang di usia 9 tahun.
bertemu lagi dengan Yakub setelah beliau menjadi rasul. Dan semua nabi diangkat jadi rasul di usia 40 tahun. Nah, Yusuf hilang sudah hampir 40 tahun. Nah, sekarang saudara kandungnya Binyamin hilang. Kembalilah saudara-saudara mengatakan, ayah, Binyamin ditahan karena liter raja ditemukan di karung Binyamin. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini berita petir yang menyambar bagi Nabi Yakub alaihissalam. Kehilangan Yusuf, kesedihan yang belum selesai. Sekarang datang lagi kesedihan yang kedua. Tapi apa ucapan seorang Nabi? Inilah ucapan beliau, fallahu khairun hafizah. Aku tidak tahu di mana mereka berdua, tapi Allah Maha menjaga. Fallahu khairun hafizah. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah sebaik-baik yang menyayangi. Indah sekali. Seakan-akan Nabi Yakub mengatakan, aku enggak tahu di mana kedua anakku, tapi betapapun dimanapun mereka dijaga oleh Allah. Aku menyayangi kedua anakku, namun Allah lebih menyayangi mereka. Jadi ucapan ini mengekspresikan satu husnuzon yang sangat indah dari seorang Yakub kepada Allah Azza wa Jalla. Anak pertama hilang, anak kedua hilang. Beliau mengatakan, fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Aku enggak tahu di mana anakku yang dua orang ini, tapi yang pasti Allah Maha menjaga. Dan Allah lebih menyayangi mereka melebihi saya. Ibu, ini perlu untuk difahami baik-baik. Kadang-kadang anak jam 10 belum pulang, harusnya jam 6 pulang. Betapa kita was-was. Ingat hadis ini, ayat ini baik-baik. Fallahu khairun hafizah. Dimanapun anakku berada, namun Allah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dimanapun anakku berada, namun Allah lebih menyayanginya daripada aku. Ini pesan kepada setiap orang tua. Ya. Ini ucapan Nabi Yakub setelah terpisah dengan anaknya puluhan tahun. Kita terpisah dari anak berapa jam saja enggak pulang, kita udah gelisahnya seperti apa. Nah, fallahu khairun hafizah, dan Allah adalah sebaik-baik yang menjaga. Anda jangan berpikir anak Anda terjaga hanya oleh Anda. Ya, ketika anak Anda pergi jauh, dia memang tidak dalam penjagaan Anda, tapi dia dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau anak belum pulang pada waktunya, anak yang pergi merantau udah bertahun-tahun gak kembali, udah Anda gak usah gelisahkan pikiran Anda sendiri. Ucapkan apa yang dikatakan Nabi Yakub ini, dan jadikan ucapan Nabi Yakub ini sebagai keyakinan Anda. Fallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik yang menjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lebih menyayangi anakku ketimbang aku. Aku hanya melahirkan, sementara Allah yang menciptakan. Mana yang lebih besar antara dua cinta? Cinta Allah yang menciptakannya atau cinta ibu yang melahirkannya? Tentu cinta Allah yang menciptakannya lebih besar daripada cinta seorang ibu yang hanya sekadar mengandung, melahirkan, dan menyusui. Baik jamaah sekalian, halaman berikutnya, halaman 28. Untuk menguatkan urgensi kasih sayang, Allah mensifati Nabi dengan kasih sayang. Jadi tadi Allah mensifati dirinya dengan kasih sayang, dan sekarang Allah pun mensifati nabinya dengan kasih sayang. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Seakan-akan Allah berkata, telah datang kepada kalian rasul. Rasul itu adalah kalian sendiri. Dia bukan orang jauh, dia adalah bagian dari kalian. Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat bagi beliau apapun yang menyulitkan kalian. Sangat berat bagi Nabi apapun yang menjadi kesulitan kalian. Ini sifat beliau yang pertama.
bahwa Nabi kita akan menderita dengan kesulitan umat. Dan ini ciri-ciri orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan, ya, mereka punya perasaan yang unik bahwa mereka sangat menderita dengan kesulitan orang lain. Menderita dengan kesulitan sendiri itu biasa. Tapi kalau Anda ikut menangis untuk air mata orang lain, ini ciri-ciri kedermawanan. Dan ini adalah sifat Nabi SAW dalam hadis ini. Bahwa Nabi kita sangat merasa terbebani dengan kesulitan orang lain. Bahwa Nabi kita sangat merasa kesulitan dengan kesulitan orang lain. Ini sifat pertama. Azizun alaihi ma anittum. Beliau berat bagi beliau apa yang menyulitkan kalian. Sifat beliau yang kedua adalah harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Apa ambisi Rasulullah kepada umat? Agar mereka selamat, selesai. Beliau tidak berambisi tentang agar umat mendukung beliau, agar umat membela beliau, bukan. Satu-satunya ambisi Rasulullah SAW terhadap umat, agar umat ini betul-betul selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, dua sifat ini adalah sifat kesempurnaan akhlak. Karena jamaah sekalian, ada negatif, ada positif. Ada keadaan buruk, ada keadaan baik. Rasulullah SAW, beliau sangat gelisah dengan keadaan buruk orang lain. Satu. Yang kedua, beliau sangat berambisi dengan apa yang menjadi kebaikan bagi orang lain. Kalau dua hal ini ada dalam diri Anda akan mengumpulkan segala akhlak-akhlak yang mulia. Kalau misalnya Anda menginginkan kebaikan bagi orang lain, tapi Anda tidak gelisah dengan kegelisahan orang lain, ini nilai akhlak yang masih kurang. Atau misalnya Anda gelisah dengan gelisah orang lain, tapi Anda tidak punya keinginan baik untuk orang lain, ini pun tidak. Maka kesempurnaan akhlak apabila dalam diri Anda ada dua hal. Pertama, Anda gelisah dengan kesulitan orang lain. Yang kedua, Anda berambisi dengan kebaikan untuk orang lain. Keburukan untuk orang lain membuat Anda gelisah. Kebaikan untuk orang lain membuat Anda bergembira. Si fulan dapat gaji besar hari ini, oh Anda bergembira. Gembira Anda untuk gembira orang lain. Oh si fulan hari ini dipecat dari pekerjaan, Anda ikut menangis. Maka kalau dua hal ini ada dalam diri Anda akan menyempurnakan akhlak. Terhadap keburukan orang lain Anda gelisah, dan terhadap kegembiraan orang lain Anda ikut bahagia. Jemaah sekalian, bahagia untuk kebahagiaan orang lain ibadah dalam agama kita. Karena kebahagiaan kita, karena kebahagiaan orang lain menunjukkan hati yang bersih dari dengki. Orang-orang yang hatinya bersih dari dengki, mereka akan gembira dengan kegembiraan kita. Baik. Adapun orang-orang yang gelisah dengan kegelisahan kita menunjukkan kasih sayang. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat ini. Azizun alaihi ma anittum. Beliau merasa berat dengan kesulitan kita. Artinya beliau gelisah dengan keadaan buruk orang lain. Harisun alaikum, dan beliau punya keinginan yang sangat besar terhadap segala kebaikan, yaitu keselamatan bagi umat. Berikutnya Allah berfirman, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Beliau raufur rahim, sangat menyayangi dan sangat berbelas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Berarti kasih sayang adalah sifat Allah, dan yang kedua kasih sayang adalah sifat para nabi. Yang terakhir jamaah sekalian, pada halaman 28 tersebut, dan sebelum seseorang menyayangi orang lain, hendaklah ia menyayangi dirinya terlebih dahulu.
Karena orang yang nggak menyayangi dirinya akan sulit untuk menyayangi orang lain. Dalam agama kita tidak ada istilah jadilah manusia lilin, hancur untuk menerangi orang lain, itu nggak ada. Yang ada adalah terangi diri Anda, terangi orang lain. Itu yang betul. Saat misalnya menjalani musibah, krisis dan kesedihan, maka hendaklah ia tidak meninggalkan keimanannya terhadap rahmat Allah, agar ia tidak terjerumus dalam perangkap kesesatan syaitan dengan cara berbunuh diri. Jadi penulis ingin mengatakan, sayangi diri Anda sebelum menyayangi orang lain. Bagaimana cara menyayangi diri sendiri? Jawabannya, imani kasih sayang Allah, percayalah dengan kasih sayang Allah dalam keadaan-keadaan krisis, dalam keadaan-keadaan musibah. Subhanallah, ibu sekalian, meyakini kasih sayang Allah dalam keadaan baik semua orang bisa. Allah sayang saya karena saya sehat, Allah sayang saya karena semuanya baik-baik saja, Allah sayang saya karena ekonomi bagus. Menyadari dan meyakini kasih sayang Allah karena kita dalam keadaan baik itu sangat mudah. Akan tetapi yang berat, yakin sepenuhnya Allah Maha menyayangi justru ketika Anda dalam keadaan buruk. Anda yakin kasih sayang Allah justru ketika Anda sedang sakit. Anda yakin kasih sayang Allah justru ketika anak yang hilang belum kembali setelah bertahun-tahun. Kata Arhamur Rahimin dalam Al-Quran, tadi kita udah lihat pertama dalam surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yakub mengatakan Allah yang paling penyayang justru ketika Nabi Yakub berada di puncak kegelisahan. Bukan kegelisahan karena hilang satu anak, tapi hilang dua anak. Dan yang menambah kegelisahan itu bahwa hilangnya dua anak ini adalah oleh anak sendiri. Iya kan? Hilangnya Nabi Yakub oleh anak sendiri. Hilangnya Binyamin oleh anak sendiri. Maka Nabi Yakub alaihi salam gelisah sekali. Tapi perhatikan ayat yang tadi, justru di puncak kegelisahan itu husnuzan kepada Allah nggak hilang sama sekali. Allah Maha menjaga dimanapun mereka berada, dan Allah Maha penyayang walau dengan keadaan yang sangat sulit ini. Baik, saya ingin memberikan ibu contoh yang kedua tentang Arhamur Rahimin. Tadi dalam surat Yusuf. Oke. Berikutnya Arhamur Rahimin dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya. Jemaah sekalian, Al-Anbiya ayat yang ke-83 ya. Al-Anbiya ayat langkah 83. Al-Anbiya pada ayat yang 83. Baik, pada ayat 83 surat Al-Anbiya Allah berfirman, wa ayyuba idz nada rabbahu, dan ingatlah Ayub ketika ia berdoa kepada Allah, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, ya Allah, aku dalam keadaan sakit dan engkaulah sebaik-baik yang menyayangi. Ada dua kata yang ingin kita garis bawahi di ayat 83 ini. Pertama, massa. Apa arti massa? Ayatnya kan berbunyi ya, anni massaniyad durru. Ad-durru artinya penyakit. Massa, apa arti massa? Massa artinya menyentuh. Ini menyentuh begini, ini namanya massa. Jadi Nabi Ayub dalam doanya mengatakan, ya Allah, aku tersentuh penyakit. Subhanallah. Sentuhan itu 1 menit atau 1 detik? Menyentuh itu sekilas. Nabi Ayub ini sakit 16 tahun, tapi dia mengatakan, ya Allah, aku tersentuh sakit. Ya Allah, kalau saya Nabi Ayub ini, saya berdoa, ya Allah, sudah bertahun-tahun aku sakit. Subhanallah. Jadi Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, aku tersentuh sakit. Seolah-olah sakit yang notabene 16 tahun
Hanya 1 detik. Karena dia mengatakan, ya Allah, aku tersentuh sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menyayangi. Sebaik-baik yang menyayangi. Apa pelajaran kita dalam ayat ini? Betapa kokohnya keyakinan ya Ayub dengan kasih sayang Allah justru dalam keadaan sakit yang gak kunjung sembuh. Kita nih kalau sakit 2 bulan saja, kita udah mulai menggugat. Ya Allah, kasih sayangmu di mana? Ya Allah, pertolonganmu di mana? Ini sakitku udah berbulan-bulan, padahal baru 2 bulan berbulan-bulan. Subhanallah, perhatikan Nabi Ayub, sakit 16 tahun dia mengatakan, ya Allah, aku tersentuh sakit. Tidak ada tanda-tanda Allah akan menyembuhkan, namun dia mengatakan, ya Allah, engkau tetap yang maha penyayang, melebihi segala yang menyayang. Jadi memang surga para nabi itu ya hati mereka adalah surga. Sehingga walau tubuh mereka sakit, mereka enggak hilang bahagia. Jangan jadikan bahagia Anda di luar, itu bahagia yang gampang rusak. Jadikan bahagia Anda di dalam, itu bahagia enggak pernah tersentuh siapapun. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ada seorang tabi'in bernama Suhaib Ar-Rumi. Cerita ini ditulis Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tarikh Dimishq, dan juga ditulis oleh Imam Zahabi, tapi secara umum saja dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Jadi ada seorang tentara mendapat tugas untuk berjaga di perbatasan negara kaum muslimin di daerah Syam, daerah Syria. Jadi Syria bagian Palestina adalah negeri kaum muslimin, sementara bagian keluar adalah milik Eropa. Nah, disitulah seorang prajurit harus bertugas tentu dengan sejumlah kawan-kawan. Dalam perjalanan menuju negeri tugas, di tengah padang pasir beliau melihat ada sebuah tenda. Kenapa tenda ini justru adanya di tengah padang pasir? Tapi walau demikian beliau berusaha untuk mendekat. Ini tenda isinya apa, kok adanya di tempat yang jauh dari orang? Nah, setelah dia datang, dia masuk ke dalam tenda, ternyata di dalam ada seorang laki-laki yang buta. Di samping buta, laki-laki ini pun tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada yang memapah, kalau tidak ada yang merangkul, dia benar-benar tidak bisa berjalan. Sehingga laki-laki ini pandangannya buta, walaupun buta enggak total, tapi dia nggak bisa mengenali orang, dan yang kedua kakinya pun lumpuh. Inilah keadaan laki-laki ini. Tapi apa yang ajaib jamaah sekalian, ketika tentara ini memasuki kemah tersebut, ternyata laki-laki ini sedang berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan aku syukur. Ya Allah, berikan aku syukur. Ya Allah, berikan aku syukur. Tentara ini merasa heran. Kehidupan betul-betul dalam kemiskinan. Matanya buta, kakinya lumpuh, tapi dia justru minta syukur. Kalau model kita kan, ya Allah berikan aku sabar gitu kan. Mataku buta, kakiku lumpuh, hidupku nggak punya rumah, hanya tenda saja. Ya Allah berikan aku sabar. Tapi laki-laki ini tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Akhirnya penasaran dengan doa, karena doa ini nggak nyambung dengan keadaan. Keadaannya miskin, keadaannya buta, keadaannya lumpuh. Tapi justru doanya minta syukur. Akhirnya tentara mengatakan, wahai fulan, doamu nggak nyambung dengan keadaan kamu, nggak sinkron. Tolong jelaskan.
Beliau mengatakan, saya minta agar selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan syukur itulah nikmatku tidak hilang. Kalau saya nggak lagi bersyukur, maka nikmat akan hilang. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua nikmat yang tidak menjadi syukur itu akan dicabut oleh Allah. Lalu tentara ini bertanya, nikmat apa yang kau miliki? Beliau mengatakan, nikmat pertama, kau dengar lidahku bisa berbicara menyebut nama Allah. Itu nikmatku yang pertama. Lumpuh itu membuat kakiku nggak bisa berjalan, tapi nggak mengganggu ucapanku untuk menyebut nama Allah. Itu nikmatku yang pertama. Nikmatku yang kedua, aku punya seorang anak. Anak inilah yang menjadi tongkatku kalau berjalan. Anak inilah yang menjadi mataku untuk melihat. Anakku sangat berbakti. Tapi anakku sudah 3 hari nggak pulang. Tolong kamu cari dulu. Kalau Anda tidak sibuk. Tentara mengatakan, usia anakmu berapa tahun? Beliau mengatakan usianya sekitar 9-10 tahun. Biasanya dia keluar mencarikan makanan untuk kami dan ini hari ketiga dia nggak pulang. Tadi laki-laki ini mengatakan nikmatku ada 2. Pertama lidahku, yang kedua anakku. Ya kan? Akhirnya tentara ini pergi mencari. Tentara ini berpikir hari ini tidak ada kebaikan sebesar aku membawa pulang anaknya. Walaupun aku ditugaskan untuk berjihad, tapi bagi aku kebaikan yang lebih dari jihad bahwa aku mengembalikan anaknya. Maka tentara mengatakan, udah kamu tenang saja. Saya berjanji akan membawa anakmu pulang. Tentara ini pergi, berjalan tidak terlalu jauh dari kemah tersebut. Ternyata tentara ini menemukan anak tersebut telah disobek-sobek oleh serigala padang pasir. Sudah mati. Sudah mati dan daging-dagingnya sudah habis, cuman bagian wajahnya masih sisa. Akhirnya tentara ini berpikir cukup lama, bagaimana mengabarkan ini kepada bapaknya. Tadi bapaknya mengatakan, aku selalu minta syukur karena aku punya 2 nikmat saat ini. Lidahku bisa menyebut nama Allah, dan yang kedua aku punya anak. Artinya kalau anak ini sudah meninggal, 50% nikmatnya udah hilang. Akhirnya cukup lama juga tentara ini berpikir bagaimana menyampaikan ini kepada laki-laki itu. Tapi bagaimanapun tetap harus disampaikan. Maka dia kembali ke dalam kemah. Begitu masuk kemah, si laki-laki tadi bertanya, wahai fulan, sesuai janji kau bawa pulang anakku bukan? Tentara ini mengatakan, tenang dulu. Lalu tentara ini mengatakan, saya punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kamu tahu sebuah cerita bahwa Nabi Ayub itu kaya raya dan akhirnya terjadi banjir bandang, kekayaannya semua lenyap? Dalam satu malam Nabi Ayub yang kaya raya menjadi miskin. Kamu tahu? Kata laki-laki buta, iya, alhamdulillah saya tahu. Bahwa Nabi Ayub aslinya adalah seorang milioner, karena terjadi bencana alam dia miskin dalam satu malam. Baik. Apakah kamu tahu juga bahwa Nabi Ayub tadinya hidup dengan fisik yang sehat, tiba-tiba mengalami sakit yang sangat lama? Laki-laki buta mengatakan, iya, saya tahu juga cerita itu. Bahwa Nabi Ayub tadinya hidup sehat, kemudian mengalami sakit. Oke, pertanyaan yang terakhir, apakah kamu tahu bahwa Nabi Ayub memiliki 10 orang anak?
Sewaktu anak-anak ini sedang tidur siang, tiba-tiba rumah Nabi Ayub roboh dan semuanya mati pada satu hari. Kamu tahu cerita itu? Laki-laki buta mengatakan, artinya kamu ingin ngasih tahu anakku sudah meninggal. Kata si tentara, betul, anakmu sudah meninggal. Akhirnya laki-laki buta ini berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tetaplah berikan aku syukur agar satu nikmat ini tidak tercabut, tidak hilang. Nah, tapi qadarullah, kali ini selesai beliau berdoa minta syukur, kemudian beliau jatuh dan ternyata meninggal dunia. Setelah laki-laki buta ini meninggal dunia, sang tentara keluar. Apa ada orang yang lewat untuk membantu prosesi fardu kifayah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, memakamkan. Nah, akhirnya dia keluar kemah berharap ada kafilah atau musafir yang lewat. Nggak lama di luar kemah, tiba-tiba ada 2 orang penunggang kuda yang sedang berburu. Si tentara ini memanggil-manggil, wahai kalian, mampirlah sebentar. Keduanya mampir, lalu bertanya, ada apa Anda memanggil kami mampir? Keduanya mengatakan, tolong masuk, di dalam ada jenazah. Kedua orang pemburu ini ikut masuk ke dalam tenda dan melihat jenazah yang sudah meninggal dunia. Kedua orang ini langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keduanya menangis sesungguhkan. Akhirnya tentara ini bingung. Kalian menangis sesungguhkan lagi? Iya. Kedua pemburu ini mengatakan, memangnya kamu nggak tahu siapa orang ini? Beliau mengatakan, saya nggak tahu. Tadi sewaktu hidup nggak sempat nanya namanya siapa. Akhirnya kedua orang ini mengatakan, beliau adalah Imam Suhaib Ar-Rumi. Beliau ulama besar, Khalifah Bani Umayyah, ingin mengangkat beliau menjadi hakim agung, menjadi qadhi. Beliau tidak mau dan berlari, bersembunyi. Pemerintah telah menugaskan tentara untuk mencari-cari, tidak ada yang menemukan, ternyata beliau di sini. Ternyata beliau ada di sini. Ternyata bukan orang sembarangan. Jadi kalau tadinya kita terpesona sekali, kagum sekali, karena ternyata memang seorang ulama. Sudah akhirnya disolatkan, dimakamkan, dan tentara ini pun pergi ke tempat dia bertugas. Beliau mengatakan, pada malam hari aku sampai di tempat bertugas, aku tidur. Di dalam tidur, tiba-tiba aku melihat taman yang sangat indah. Dan aku melihat laki-laki yang tadi meninggal dunia berjalan di tengah taman dengan kaki yang indah, mata yang indah, sambil dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ayat ini berapa kali dalam Al-Quran? Ada 2 kali ya. Satu dalam surat An-Naml, satu dalam surat Al-Ahqaf. Yang berada dalam surat Al-Ahqaf, kata Imam Syaukani, ini doa orang yang sudah berusia 40 tahun atau lebih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Ini ayat 15 surat Al-Ahqaf. Kata Imam Asy-Syaukani, ayat ini, doa ini sebaiknya tidak ditinggalkan orang yang berusia 40 tahun atau lebih. Nah, Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Itu doa khas orang-orang yang berusia 40 tahun atau lebih. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi dalam mimpi si tentara ini melihat orang yang tadi wafat berjalan di sebuah taman yang indah dengan kaki yang indah dan mata yang indah. Lalu dia bertanya, ma fa'alallahu bik?
bukankah tadi kau yang meninggal? Iya, saya yang meninggal, bukankah kamu yang menyolatkan saya, mengebumikan saya? Baik, apa yang dilakukan Allah? Apa yang dilakukan Allah kepada kamu? Beliau mengatakan Allah ternyata mengampuni saya, alhamdulillah. Beliau mengatakan apa faktor utama Allah mengampuni kamu? Beliau mengatakan Allah mengampuni aku karena syukur. Allah mengampuni aku disebabkan karena syukur. Baik, hubungannya jamaah sekalian, tadi kita ayat 83 surat Al-Anbiya, lalu kita hubungkan dengan laki-laki seorang imam yang bernama Ar-Rumi tadi. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, maksudnya adalah berkeyakinan tentang kasih sayang Allah dalam keadaan baik sangat mudah. Tapi yakin dengan kasih sayang Allah dalam keadaan Anda sedang diuji oleh Allah, ini hanya para nabi yang bisa. Tadi kita udah lihat Nabi Ayub diuji oleh Allah dan dia mengatakan Allah Arhamur Rahim. Nabi Yakub diuji oleh Allah dengan hilangnya 2 anak, namun Yakub mengatakan Arhamur Rahim. Allah tetap yang Maha Penyayang. Nah, maka saya katakan orang yang mampu tetap yakin dengan kasih sayang Allah, justru dalam keadaan krisis, dalam ujian, orang-orang seperti ini mirip dengan para nabi. Rata-rata orang apabila telah sampai dalam situasi krisis, keyakinannya tentang kasih sayang Allah rata-rata turun. Itu rata-rata orang. Sakitnya udah 10 tahun, semakin parah, itu keyakinannya tentang kasih sayang Allah mulai turun. Cuma sekalian, pada akhirnya Anda gak akan faham kasih sayang Allah itu kalau Anda masih di dunia. Semua yang Anda gak fahami di dunia, jawabannya di akhirat. Maksud saya begini, anggap seseorang yang sakit selama 10 tahun, sementara Allah penyayang, Allah mendengar doa, Allah maha menyembuhkan. Tapi sesampainya di akhirat, barulah terjawab bahwa ternyata sakit ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ketika misalnya Allah mengatakan kamu masuk surga, amal, enggak, bukan karena amal, tapi karena kamu sabar dalam keadaan sakit. Sabarmu dalam sakitmu, itulah surgamu, sana masuk surga. Saat itulah barulah ketahuan, barulah tersadari bahwa ternyata sakit ini adalah kasih sayang Allah. Maka saya katakan sekali lagi, kadang-kadang kita seakan-akan ngerasa dusta, ngerasa hanya hiburan saja. Ketika orang mengatakan, mudah-mudahan musibah kamu ini adalah kasih sayang Allah, kasih sayang Allah, kasih. Bagi kita mungkin itu nggak mungkin, nggak cocok, nggak masuk akal gitu. Maka saya katakan, kita nggak sepenuhnya tahu kasih sayang Allah itu kalau kita masih di sini. Tapi sesampainya di akhirat akan terjawab bahwa ternyata penderitaan dunia itulah kasih sayang Allah. Bahwa ternyata sakit yang lama kemarin itulah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Di Jakarta saya lihat ada satu keadaan yang sangat buruk. Dan mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan lagi. Misalkan ada orang jahat menjelang meninggal, terjadilah situasi sakarat berhari-hari lama sekali. Apa penilaian orang terhadap kondisi seperti ini? Hampir semua orang berpikir ini su'ul khatimah. Bahwa Allah sedang menghukum dia dengan sekarat. Ini sekarat 5 hari, sekarat 10 hari. Nah, jawabannya jamaah sekalian, apakah ini orang yang masih beriman? Kalau dia orang yang masih beriman, orang yang beriman tusukan duri kecil saja menghapus dosa. Maka sekaratnya 2 hari, sekaratnya 5 hari, ini sekarat penghapus dosa. Betul dia penjahat yang luar biasa, tapi sekarat yang lama, yang susah, ini kita harapkan akan menjadi penghapus terhadap kejahatan bertahun-tahun lalu. Jadi Anda jangan ikut lagi bersuuzon ketika melihat sekarat seseorang sedang berat dan lama sekali.
Oh ini memang lagi kualat itu. Jangan. Ini penjahat memang. Enggak. Subhanallah jemaah sekalian. Selalu ucapkan kebaikan. Selalu ucapkan kebaikan. Sekaratnya lama sekali. Insya Allah. Allah panjangkan sekaratnya agar lebih banyak dosanya yang hapus. Iya kan? Duri kecil nusuk kulit orang yang beriman menghapus dosa bukan? Kecuali kalau fulan ini bukan orang muslim gitu kan. Misalnya Ariel Sharon mengalami sekarat bertahun-tahun. Itu kita nggak bisa husnuzon tentunya karena dia bukan seorang mukmin. Tapi sekaratul maut bagi seorang mukmin meskipun lama, meskipun sangat susah, itu tidak boleh menjadi su'ul khotimah kita. Karena sekali lagi, makin Allah panjangkan sakaratul mautnya, berarti akan semakin banyak dosanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sakit bagi orang yang beriman menghapus dosa. Nah, termasuk keadaan-keadaan sulit kita dalam hidup, itu pun menghapus dosa. Misalnya Anda pulang, ada dalam satu perjalanan, Anda harus sampai tepat waktu, tapi ini macet luar biasa. Ya Anda gelisah dengan macet itu. Ya Anda terganggu dengan macet tersebut. Agenda Anda benar-benar rusak karena macet tersebut. Tapi ingat jamaah sekalian, macet ini sampai di dunia ini mungkin kerugian. Karena agenda Anda terganggu. Tapi sesampainya di akhirat boleh jadi macet ini akan keuntungan bagi Anda. Karena Allah mengatakan tanggal sekian, tahun sekian kamu macet, ya kamu sabar kan? Iya. Sabar, nggak ngata-ngatain orang, nggak nyumpah-nyumpahin siapapun. Kan ada yang macet lalu disumpahin semua orang. Nah akhirnya ternyata banyak dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla karena selama 1 jam macet, 1 jam Anda bersabar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada kajian kita. Tadi penulis mengatakan, sayangi diri Anda dalam keadaan sulit, kokohkan keyakinan Anda tentang kasih sayang Allah. Sesulit apapun tetap jaga, Allah Maha Penyayang. Sesulit apapun Allah Maha Penyayang. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah doa-doa permohonan. Yang pertama, hendaknya meminta rahmat bagi orang yang telah wafat ataupun bagi orang yang masih hidup. Maka kalau ada orang yang wafat, ucapkan rahimahullah. Ibu saya dulu rahimahullah, ucapkan rahimahullah. Rahimahullah jauh lebih baik daripada katakan almarhum. Almarhum itu sebetulnya bahasa yang buruk. Ya, bahasa yang buruk karena almarhum itu bukan bermakna doa tapi bermakna kepastian. Kalau Anda katakan misalnya si fulan almarhum, artinya si fulan yang disayangi oleh Allah. Tapi kalau Anda katakan si fulan rahimahullah, artinya si fulan semoga Allah menyayangi. Kalau dalam kata almarhum tidak ada kata semoga. Karena almarhum itu kata sifat. Di dalam kata sifat tidak ada makna doa. Makanya Nabi SAW kita dengan kata kerja SAW. Sahabat radhiyallahu anhu. Maka orang-orang yang telah wafat pun doakan untuknya rahmat Allah, katakan rahimahullah. Itu jauh lebih baik daripada almarhum. Doakan rahmat bagi orang yang telah wafat, Allahumma arhamhu atau rahimahullah. Begitupun dengan orang yang hidup. Rasulullah sallallahu yang nomor 2, Rasulullah SAW memotivasi kaum mukminin untuk meminta rahmat saat memasuki tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Ketika Anda masuk masjid, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau masuk masjid doanya adalah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka untukku pintu-pintu rahmatmu. Bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah, jazakallahu khair. Ya, Ibu.
Rahmat Allah itu satu kata, tapi di dalam kata rahmat itulah terdapat semua keinginan. Jadi kalau Anda harus menyebutkan keinginan Anda letterlek, ya Allah berikan aku sehat, berikan aku sukses, berikan aku anak yang saleh, Anda akan letih berdoa. Ada nggak satu kata yang bisa mewakili semua keinginan Anda? Ada, yaitu rahmat. Maka kalau Anda mengatakan ya Allah berikan aku rahmat, berarti Anda telah meminta segala kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti Anda telah meminta segala kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi kita, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Ya Allah, aku minta karuniamu, aku minta rahmatmu, karena tidak ada yang memilikinya kecuali Engkau. Tidak ada yang memilikinya kecuali Engkau. Jadi dengan meminta rahmat satu kata, Anda telah meminta semua kebaikan, karena semua kebaikan ada di dalam satu kata, yaitu rahmat. Jadi jangan lagi capek-capek berdoa berikan A, berikan B, berikan. Untuk mengabsen semua keinginan kita itu capek sekali. Jadi cukup Anda katakan Allahumma inni as'aluka rahmatak. Ya Allah, aku minta rahmatmu, aku minta rahmatmu. Nah, berikutnya di sini pada halaman yang ke-29, dalam keadaan sulit hendaklah berharap akan kasih sayang Allah. Beliau bersabda, ini doa bagi orang-orang yang dalam kesulitan. Apa itu? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini bacakan dalam doa. Di setiap kesulitan apapun, kesulitan seberat apapun kesulitan, bacakan ini. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya kasih sayangmu yang jadi harapan. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan biarkan aku terhadap diriku, walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaiki segala kehidupanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang diibadahi dalam kebaikan, kebenaran kecuali hanya Engkau. Allahumma, udah hafal belum? Nah, tentu ada banyak doa juga ya. Antara lain adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Udah, itu saja sudah cukup. Kalau ini mungkin kepanjangan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah yang maha hayyun, maha hidup, qayyum, maha mengurus, birahmatika astaghis, hanya dengan rahmatmu aku minta tolong. Ini dengan rahmat juga. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Bacakan sebanyak-banyaknya. Begitu kesulitan itu datang, begitu kegelisahan itu muncul, jangan gelisah itu membuat Anda ngelamun. Tapi gelisah datang, segera ucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Sekiranya Anda ingat anak yang nakal, udah, jangan Anda gelisah dengan anak yang nakal, segera ucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Bacakan sebanyak-banyaknya. Insya Allah semua kesulitan tersebut akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya doa-doa mohon rahmat dalam Al-Quran dan Sunnah sangatlah banyak untuk dihitung. Maka hendaklah seorang mohon rahmat setiap saat dan di setiap keadaan. Bahkan ketika ada orang bersin, kita doakan kebaikan. Seorang bersin, acem, dia ucapkan alhamdulillah. Apa jawaban Anda? Yarhamukallah. Imam Abu Dawud seorang perawi hadis. Sekali waktu dia melewati perjalanan bahtera, lautan. Setelah sampan, beliau dulu sampan ya, meninggalkan pantai mungkin berjarak 200-300 meter. Tiba-tiba Imam Abu Dawud melihat seseorang di pantai, seorang diri bersin, acem, alhamdulillah.
Akhirnya Imam Abu Dawud rahimahullahu taala beliau membelokkan kembali sampan ke pinggir pantai, menjumpai orang itu, beliau mengatakan yarhamukallah. Setelah itu baru dia pergi. Subhanallah, malam harinya sejumlah orang bermimpi bahwa seorang mengatakan Abu Dawud telah membeli surga dengan ucapan yarhamukallah. Ya, Abu Dawud telah membeli surga, mendapatkan surga dengan ucapan yarhamukallah. Maka jangan anggap enteng kebaikan sekecil apapun. Di depan Allah itu banyak, di depan Allah itu besar. Yarhamukallah bagi kita kecil, tapi di depan Allah itu sangat besar sekali. Sebagian ulama berkata sangat cocok berdoa dengan mengucapkan ya Rahim irhamni atau Allahumma arhamna innaka anta arhamur rahimin. Di saat-saat Anda sangat butuh kasih sayang Allah, ucapkan doa ini, ya Rahim irhamni atau Allahumma arhamni innaka arhamur rahimin. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembicaraan kita tentang nama Allah Ar-Rahim. Berikutnya yang akan datang adalah nama Allah yang keenam, yaitu Al-Wahid. Ya, jam 11:30 kurang. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Iya, Ibu silakan. Iya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada orang-orang memang seolah-olah sudah di surga padahal mereka di dunia. Saya kasihkan contoh. Nabi kita bersabda, beliau memanggil Bilal. Kata Nabi, wahai Bilal, dalam perjalanan Mi'raj aku masuk ke dalam surga dan aku mendengarkan gesekan sendalmu di surga. Padahal Bilal masih hidup. Dia berjalan di Madinah, tapi gesekan-gesekan sendal seorang Bilal terdengar di surga. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Kata beliau, ya Rasulullah, saya tidak pernah berwudu, melainkan aku sambung dengan salat sunnah wudu. Jadi selesai wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Ternyata inilah yang dilakukan oleh Bilal, sehingga gesekan-gesekan sendal, beliau melangkah di Madinah tapi gesekan sendalnya telah terdengar di dalam surga. Artinya bahwa orang yang betul-betul masuk surga memang belum ada, tapi orang yang dijamin masuk surga sudah ada. Termasuk si pelacur tadi, dia telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah pelacur itu sebetulnya apa yang menjadi pelajaran inti? Pelajaran inti adalah jangan abaikan perbuatan baik sekecil apapun. Itu saja. Karena perbuatan sekecil yang dilakukan pelacur ternyata menjadi surga. Makanya kalau Anda melihat ada orang yang sholat, Masya Allah, mudah-mudahan ini orang surga. Ayah kita, ibu kita wafat, dan setahu kita ayah kita, ibu kita banyak melakukan sholat. Oleh sebab itu besarkan harapan dan optimisme, insya Allah mereka di surga. Kebaikan pelacur itu sangat kecil. Ayah ibuku kebaikannya luar biasa, sholat sepanjang hayat pun sholat. Nah, pelacur dengan kebaikan yang sangat kecil saja masuk surga, apalagi orang tua saya. Jadi tujuan Nabi kita dengan hadis tersebut bahwa jangan abaikan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun kebaikan boleh jadi itu surga. Wallahu a'lam. Apakah pelacur itu sudah di surga? Ya tentu belum. Tapi dia telah pasti ke surga. Dia telah dijamin ke surga. Namanya siapa? Kan namanya nggak perlu. Yang perlu adalah amalnya. Kenapa dia ke surga? Itunya yang perlu, bukan namanya. Kalau namanya kita nggak bisa ganti. Nama kita menjadi nama dia. Tapi kalau perbuatannya itu bisa kita contoh. Cuman jangan salah paham juga. Oh, ini bukti dalil bahwa
kita harus pelihara anjing. Karena dia ngasih minum kepada anjing saja ke surga, apalagi kalau dipelihara, kasih tempat tinggal, kasih minum, kasih makan, kasih dokter. Enggak, maksud Nabi enggak seperti itu. Bahkan dalam agama kita tidak boleh memelihara anjing. Nabi SAW bersabda, "Maniktana kalban illa kalbasaid, yu'khadhu min ajrihi kulla yaumin qirat." Siapa yang memelihara anjing yang bukan anjing pelacak dan berburu, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebesar gunung Uhud. Ini hari ini pahala sebesar gunung Uhud dikurangi, besok dikurangi lagi. Itu orang-orang yang memelihara anjing yang bukan untuk pelacak dan bukan untuk berburu. Iya, Ibu silakan. Assalamualaikum. Amin amin ya Rabb ya. Iya. Iya. Iya, iya. Sesudah? Iya. 3 pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini tentang seseorang yang menyebalkan, orang yang ya membuat kita nggak nyaman saja. Jadi gini ya, kita nyaman nggak nyaman dengan seseorang penyebabnya apa? Kalau ini hanya soal pribadi, sebaiknya itu diabaikan saja, gitu ya. Ada saatnya kita sebal dengan orang lain, benci dengan orang. Kebencian itu kebencian yang berpahala. Misalnya, saya nggak suka dengan fulan. Kenapa? Saya berkali-kali dengar dia menghina Al-Quran. Nah, benci Anda dengan fulan yang berkali-kali menghina Al-Quran itu benci yang bernilai ibadah. Anda berpahala dengan kebencian seperti itu. Nah, tapi kalau kebencian itu hanya karena urusan pribadi, ini kebencian yang mesti dilawan. Itu kebencian mesti dilawan. Kenapa mesti dilawan? Pertama, dengan kebencian tersebut kita sendiri yang menyiksa diri. Kita menyiksa diri kita dengan kebencian itu. Akhirnya hati kita nggak nyaman, kita pun merasa dendam dan selanjutnya. Nah, lalu yang kedua, Nabi kita SAW tidak pernah benci seseorang karena urusan pribadi. Tapi beliau selalu benci dengan orang lain selalu karena ada hubungannya dengan kebenaran. Nah, dalam hadis Abu Hurairah Nabi bersabda, ada 3 orang yang akan merasakan manisnya iman. Tahu manisnya iman? Salat manis, berzikir manis, baca Quran manis, puasa manis. Jadi kalau ada kebaikan yang bagi Anda pahit, itu ada faktor penyebabnya. Mestinya kebaikan itu manis. Nah, ada 3 penyebab semua kebaikan terasa manis. Salah satunya itu dia. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika cinta dengan seorang, cintanya karena Allah, dan ketika benci pun bencinya karena Allah Azza wa Jalla. Kalau cinta dan benci kita kepada seorang karena Allah, ini salah satu sebab kita akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Maka Anda jangan lagi bertanya-tanya ketika sholat malam, sholat tahajud, kok saya nggak khusyuk ya? Wajar kalau memang kita masih banyak benci-benci pribadi kepada orang lain, manisnya iman itu nggak akan ada.
Nah kalau manisnya iman gak ada, semua kebaikan ini terasa beban. Sholat beban, baca Quran beban. Kalau semua kebaikan terasa beban, wajar kalau kita kemudian malas dengan segala kebaikan. Nah kan sering kita dengar, bahkan ini pula yang selalu pertanyaan kita gitu ya. Kenapa saya gak bisa khusyuk? Khusyuk itu adalah manisnya ibadah. Nikmatnya salat itu ketika Anda sudah sampai ke level khusyuk. Maka khusyuk adalah cita rasa dari salat. Kenapa saya nggak bisa khusyuk? Ternyata usut punya usut, hati banyak benci karena urusan pribadi. Dan hati pun banyak cinta karena urusan pribadi. Cinta fulan dia karena dia orangnya suka traktir saya. Oh itu cinta karena urusan pribadi. Nah, jadi ingat jamaah sekalian, sering cinta dan benci karena urusan pribadi ini menghilangkan manisnya iman. Sehingga tahajudnya enggak manis, duhanya enggak manis, sholat 5 waktunya enggak manis, tilawahnya enggak manis, zikir pagi petangnya enggak manis. Baik. Dan agama kita memberikan bimbingan yang sangat bagus. Apa itu? Hati kita ini kan lemah. Bagaimanapun kadang-kadang kita tergores dengan sikap orang yang gak baik. Maka agama mengatakan bergaullah dengan orang baik. Jadi kalau Anda terluka dengan perilaku seorang yang menyebalkan, karena dari awal harusnya Anda gak bergaul dengan dia memang. Agama mengatakan bergaullah hanya dengan orang-orang saleh. Nabi bersabda wala yakul ta'amaka illa mu'min. Dan janganlah yang hadir dalam makananmu kecuali orang yang beriman. Maksud Nabi apa? Orang kafir tidak boleh kasih makan. Maksud Nabi bukan begitu. Maksud Nabi adalah orang yang akrab denganmu, selalu makan denganmu, harus orang-orang yang beriman. Nah, karena dekat dengan orang-orang yang jahat, ya kita menyiksa diri sendiri. Nah, jadi sudah. Mulai dari sekarang bergaullah hanya dengan orang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakhlak, supaya tidak lagi ada yang menyebalkan ini. Kalau sudah ada yang menyebalkan, tentu manusiawi yang lemah ini tidak selamanya menjadi kuat dengan keimanan. Subhanallah jemaah sekalian, saya ingin katakan, orang-orang tertentu manusiawi lemah mereka hilang dengan iman yang kuat. Contohnya adalah Nabi SAW. Nabi kita, Anda tahu kisahnya bagaimana beliau diseret oleh seorang badui begini, sampai leher Nabi SAW tergores. Beliau mengatakan, ya Muhammad, a'tini minal malillah alladhi a'tak. Tanpa sopan santun beliau mengatakan, wahai Muhammad, kasihkan kepada saya uang. Udah minta, caranya kasar dengan ucapan, kasar dengan perbuatan. Rasulullah SAW melihat laki-laki itu sambil beliau tersenyum. Beliau mengatakan, wahai Umar, berikan orang ini sesuai kemampuannya. Apa yang ini Anda garis bawahi? Nabi kita sebagai manusia, tapi coba lihat bagaimana kemanusiaan beliau hilang dalam keimanan beliau. Iya kan? Ketika beliau dipanggil dengan gak sopan, wahai Muhammad, kemudian baju Nabi SAW ditenteng begini sampai tergores. Manusiawi beliau tentunya terluka itu. Tentu Nabi kita sebel dengan orang ini. Tapi inilah yang ingin saya katakan, bahwa orang-orang yang imannya kuat, manusiawi mereka hilang dengan keimanan tersebut. Coba lihat Nabi SAW. Kita nggak melihat manusiawi beliau. Sesungguhnya kalau Nabi kita memukul orang tersebut, kita mengatakan wajar, itu manusiawi gitu kan. Tapi bagi seorang Nabi SAW, Anda lihat bagaimana manusiawi beliau benar-benar hilang dalam kasus seperti ini, karena keimanan beliau lebih besar. Beliau pergi berdakwah ke negeri Taif. Beliau dikeroyok satu kota, sampai tubuh beliau dilempari berdarah-darah. Beliau sakit hati. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, dalam perjalanan hidup kapan hari paling berat, paling menyakitkan? Beliau mengatakan, saat aku berdakwah ke Taif.
Saya disumpahi, saya dicaci maki, saya dikeroyok satu kota. Bukan dikeroyok 2 orang, dikeroyok satu kota. Dan akhirnya beliau dilempari sampai tubuh beliau berdarah. Hati beliau terluka, manusia beliau teriris, tapi lidah beliau sedikit pun tidak mengucapkan keburukan. Akhirnya karena beliau dikeroyok, dengan kaki berdarah, tubuh memar, beliau berjalan sampai 40 km enggak berpikir apapun. Beliau berjalan, pikiran kosong. Kata Nabi, aku baru sadar setelah sampai di satu tempat bernama Qarnus Ta'alib. Saya bayangkan dari kota Thaif beliau berjalan dengan pikiran kosong dan baru sadar setelah sampai di Qarnus Ta'alib. Itu 40 km. Beliau jalan kaki baru sadar di situ. Betapa memarnya perasaan beliau dengan perilaku orang-orang Mekah, orang Taif itu. Tapi walau demikian, beliau bisa membungkus kemanusiaan yang terluka itu dengan iman. Beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malaikat penjaga gunung datang, beliau mengatakan, Muhammad, kita hancurkan saja orang ini, kita musnahkan saja. Nabi kita SAW mengatakan, Inni la arjullah an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wahda. Kata Nabi SAW, saya berharap dari tulang sulbi mereka lahir anak cucu yang nanti akan mengakui Allah sebagai Tuhan. Artinya Nabi kita mengatakan orang ini memang bukan harapanku lagi, tapi di tulang sulbi mereka ada anak cucu, dan itu harapanku, kata Nabi SAW. Nah, jadi manusiawi kita ini enggak boleh mengalahkan iman. Tapi manusiawi inilah yang harus dikalahkan oleh iman. Saya kesal, saya sebal dan lain-lain, ya manusiawi Anda kesal. Tapi bisakah manusiawi Anda itu tunduk dengan keimanan Anda? Nah, itu yang seharusnya. Pertanyaan yang kedua, mendoakan kebaikan kepada orang beriman. Subhanallah, Ibu, karena ini ada pertanyaan, saya sampaikan Anda sabda Nabi SAW, bagus sekali. Hadis ini didoifkan sebagian ulama, tapi mayoritas ulama mensahihkan. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, ya Allah berikan ampunanmu, kasih sayangmu kepada semua kaum mukminin wal mukminat. Mukminin mukminat tanpa terbatas waktu. Berarti yang berlalu, yang sekarang, yang akan datang. Berikan kebaikanmu kepada mereka ya Allah. Kata Nabi SAW, apabila Anda bacakan doa seperti itu, falahu min kulli mu'minin ajal. Anda akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang beriman. Berapa jumlah orang yang beriman dalam masa lalu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang? Berapa jumlah orang beriman sekarang? Berapa jumlah orang beriman sampai kiamat? Kata Nabi, Anda akan dapatkan pahala sesuai jumlah orang-orang yang beriman. Maka doa tadi, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nanti gitu ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Sudah selesai. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat? Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Karena kalau disebutkan muslim itu tercakup mukmin. Kalau disebutkan mukmin itu sudah mencakup muslim. Muslim dan mukmin sama kalau cuma disebutkan satu. Tapi muslim dan mukmin beda kalau disebutkan dua. Faham maksudnya? Oke. Kalau saya bilang Allahumma ighfir lil muslimin, apakah mukminin masuk? Masuk. Kalau saya sebutkan Allahumma ighfir lil mukminin, apakah muslimin masuk? Masuk. Kalau yang disebutkan satu, yang lain sudah masuk. Tapi kalau disebutkan dua-duanya berarti berbeda. Mukminin orang yang memang iman ada dalam hati mereka. Muslimin adalah orang yang Islam baru sampai di lahiriah mereka. Nah, maka enggak jadi soal sebetulnya Allahumma ighfir lil muslimin itu sudah mencakup mukminin, atau Allahumma ighfir lil mu'minin itu sudah mencakup muslimin juga. Ini pertanyaan bagus. Usahakan kapanpun berdoa,
sempatkan 2-3 detik mendoakan kaum mukminin. Kenapa begitu? Saya tidak kenal mereka betul, tapi Allah mencintai mereka sehingga Anda doakan mereka karena Allah cintai mereka. Anda nggak tahu kan orang-orang beriman di zaman Nabi Musa, orang-orang beriman di zaman Nabi Ibrahim, Anda nggak tahu. Tapi Allah mencintai mereka. Dalam rangka mencintai mereka, kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga tadi? Hah? Di awal, di akhir gitu. Terserah sebetulnya mau di mana. Cuman yang terbaik, semua permintaan apapun setelah didahului dengan permintaan ampun terlebih dahulu. Mana dalilnya? Dalil pertama adalah ketika Nabi kita ajarkan doa duduk antara dua sujud, yang pertama kali minta ampun, Rabbighfirli, baru kemudian warhamni. Baik. Nabi Sulaiman alaihi salam beliau minta kekuasaan. Beliau mengatakan Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah ampunilah aku dan berikanlah aku kekuasaan. Nah, sehingga ulama kita mengatakan Sulaiman sebelum meminta kekuasaan beliau minta ampun terlebih dahulu. Dalam doa antara dua sujud sebelum minta rahmat kita minta ampun terlebih dahulu. Maka oleh sebab itu yang terbaik sebelum meminta apapun dahulukan meminta ampun. Dahulukan meminta ampun. Apa sih anak-anak jadi saleh? Allahumma ighfirli, Allahumma rabbana hablana min azwajina. Dahulukan minta ampun terlebih dahulu, baru kemudian minta rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena yang menutup pintu rahmat itu adalah dosa. Sehingga ketika Anda telah minta ampun terlebih dahulu, pintu rahmat telah terbuka. Baru kemudian Anda meminta rahmatnya. Baik. Adapun rahmat ini ditutup atau di tengah atau terserah saja. Hanya saja usahakan yang pertama terlebih dahulu minta ampun kepada Allah. Iya, pertanyaan lain? Iya. Mungkin dengan kata-kata kan, tapi kalau bukan orang itu terkoneksi orang memalukan orang, apa kita diamkan saja dia, dia sadar sendiri, atau kita hindari dia? Ya. Cara terbaik menasihati orang adalah berikan cerita. Subhanallah, maka Al-Quran begitupun hadis sangat banyak memberikan cerita. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu cuma 500-an ayat. Cuman 500-an ayat. Ayat-ayat cerita yang sangat banyak. Artinya Allah menasihati kita dengan perintah dan larangan itu enggak lebih dari 500 ayat. Selebihnya Allah menasihati kita dengan cerita-cerita. Allah ceritakan Fir'aun, Allah ceritakan Namrud, Allah ceritakan ini, Allah ceritakan. Makanya ibu sekalian, cara terbaik menasihati orang lain bukan dengan justice, dengan perintah, dengan larangan. Kamu harus begini, kamu jangan begini. Itu bukan bahasa terbaik. Apalagi antara kita dengan kawan. Tapi cara terbaik menasihati orang lain adalah berikan dia cerita. Berikan dia kisah. Oh, ada kisah begini-begini. Oh, bagus sekali. Tentu kawan kita ini bukan orang bodoh kan. Dari cerita itu dia akan ngambil pelajaran. Soalnya kalau kita ngasih nasihat, biasanya dia membela diri. Dan orang yang membela diri itu bikin kita marah tentunya. Jadi cara terbaik menasihati orang lain adalah dengan memberikan cerita. Dengan memberikan cerita. Dulu ada seorang perempuan begini, ada seorang laki-laki begini, kasih cerita. Alhamdulillah cerita-cerita dalam Al-Quran banyak, cerita dalam hadis sangat banyak. Cara terbaik bukan dengan to the point, walaupun kita berduaan di empat mata menyampaikan nasihat, mungkin dia tetap tersinggung. Baik.
Tentu kalau nasihat dengan cerita-cerita ini tidak juga membuat orang ini berubah, ya sudah. Akhirnya Anda perlu cara yang lebih ekstrim. Panggil ke rumah. Tapi kalau ke rumah terlalu formal juga, ajak saja makan. Makan bersama gitu ya. Ayo kita makan di sana, ada warung makan, sambil makan kasih nasihat. Atau paling bagus lagi ajak umroh sekalian, sambil tawaf kasih nasihat. sambil tawaf itu kasih nasihat. Oh, itu masuk sekali itu nasihatnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Oke, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.